Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, perkenalkan nama saya Nurida Setiawati, mahasiswa PPG Dajab Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hari ini saya akan melakukan perekaman pembelajaran secara luring. Pembelajaran yang akan saya lakukan sudah memenuhi protokol kesehatan yang sesuai dengan standar pemerintah. Berikut bukti kartu peserta saya sebagai PPG Dajab Angkatan 2 tahun 2021. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap menjaga 3M ya. Kemudian jaga kondisi fisik supaya tetap sehat di tengah pandemi. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek daftar hadir kalian terlebih dahulu ya. Alina. Oh ya maaf, Aldina, Ibu salah. Alina. Anissa. Anissa tadi Ibu absen karena WA Ibu katanya tadi sakit ya. Semoga Anissa cepat sembuh ya Nak ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada beberapa harus kita semangati karena kita belajar di tengah pandemi ya. Yang pertama kita harus tetap semangat ya, seperti kata bijak mengatakan seperti ini Nak. Nah, orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Jadi teruslah tetap belajar untuk mengejar cita-cita. Jika tidak belajar, kalian tetap terus di step yang sama ya. Terus tidak akan pernah meraih cita-cita ya. Terus seperti itu. Jadi tetap ada di masa lalu, bukan di masa sekarang. Nah, untuk memotivasi pembelajaran kalian hari ini, ketika Ibu ucapkan semangat 1 2 3, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar, seperti itu. Ya, bisa kita mulai. Ayo, tetap semangat di tengah pandemi, belajar, semangat. Tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, tetap semangat walaupun kondisi kita seperti ini. Semoga Indonesia segera berakhir pandeminya, kita bisa mengejar cita-cita dengan lebih baik ya. Untuk memulai pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin berdoa supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ditya, pimpin temannya berdoa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Untuk menanamkan jiwa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Sasti. Silahkan Nak, maju ke depan, pimpin temannya lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Sanalah aku berdiri, jadi pahlawan.
di pertemuan kemarin kita telah mempelajari teks apa? Iya, kita mempelajari tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Ada yang masih ingat kira-kira teks deskripsi itu teks yang seperti apa? Iya, teks yang menggambarkan suatu kejadian. Ya, kemudian biasanya deskripsi itu menggambarkan apa? Tempat atau objek. Ya, kita ingat pembelajaran sebelumnya. Ibu tampilkan dulu pada slide ya, supaya pembelajaran hari ini terkait pembelajaran berikutnya. Ya. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri teks deskripsi. Ada berapa, Nak? Ada 4. Ada apa aja? Menggambarkan atau menuliskan sesuatu. Kemudian yang kedua? Melibatkan kesan indera sehingga objek menjadi jelas. Yang ketiga? Membuat membaca atau mendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang ditulis. Yang terakhir 4? Menjelaskan ciri-ciri objek secara keseluruhan seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan objek. Nah, ini yang disebut dengan teks deskripsi. Ciri-cirinya menggambarkan objek, ya. Nah, kemarin tujuan teks deskripsi itu ada 2. Yang pertama ada deskripsi. Yang kedua. Nah, kemarin jenisnya ada berapa? Ada berapa? 3. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Ya, ini adalah pembelajaran kemarin di teks deskripsi, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, ini KD dan IPK yang harus kalian capai. Yang pertama, menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi, kemudian IPK-nya menelaah bagian struktur dan unsur kebahasaannya. Kemudian KD keterampilannya bagian 4.2 itu mampu menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. IPK pada KD keterampilan juga sama, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara tulis yang memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Jadi di pertemuan ini kalian dituntut mampu membuat struktur teks deskripsi utuh, ya. Jadi teks deskripsi yang utuh dengan strukturnya, ya. Kemudian kira-kira kalian ada sih yang sudah paham atau belum tentang apa sih struktur teks deskripsi? Struktur deskripsi itu apa? Atau ada yang tahu nih struktur deskripsi dibagi menjadi berapa? Ayo, ada yang sudah baca? Struktur teks deskripsi dibagi menjadi berapa? Pintar, 2. Ada apa aja? Ya, deskripsi umum dan deskripsi. Betul, teks deskripsi dibagi menjadi berapa? Sebutkan, Nak. Ada apa aja? Ya, deskripsi umum dan deskripsi bagian. Ya, kalian berarti sudah mulai paham tentang struktur teks deskripsi, ya, sebelum Ibu jelaskan. Sekarang, sebelum memulai pembelajaran, supaya kalian belum masuk ke sini, supaya kalian tidak tegang, ya, Ibu ada sedikit ice breaking untuk kalian, ya. Ice breakingnya seperti ini. Ini adalah menguji tingkat kefokusan kalian terhadap pelajaran yang akan kalian pelajari hari ini, ya. Genggamkan 2 jari kalian seperti ini, ya. Ini ice breakingnya. Kemudian kalian pandang bagian punggung tangan kalian yang berwarna coklat, ya. Kalian pandang, kemudian kalian balik lagi, oke? Dipandang lagi, dibalik lagi, sekali lagi sayang, dipandang lagi, kemudian dibalik lagi. Sekarang pegang dagu kalian, oke? Dagu. Dagu kalian sudah pindah ke lidah. Berarti kalian belum fokus. Ayo fokus ya. Ketika
tetap semangat ya. Tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat, tetap fokus ya. Kemudian Ibu akan membagi kelompok. Yang berabsen ganjil berkumpul dengan yang ganjil, dan yang bergenap berkumpul dengan absen genap ya. Sudah duduk berkelompok. Kemudian kalian silahkan amati teks yang ada di depan. Nah, di depan itu ada struktur atau sebuah teks. Ini masuk dalam teks apa? Betul, teks deskripsi. Ada yang berani membacakan? Dibaca Mbak Ratri. Kucing peliharaan Job. Si kucing memiliki bulu berwarna hitam, tegas, dan dari kepala hingga. Tadi ada yang menjawab, ini struktur apa? Teks apa? Deskripsi. Apakah struktur teks deskripsi yang Ibu tampilkan ini sudah benar? Belum. Kenapa belum benar? Pasti? Nggak kebaca. Kenapa belum benar? Ada yang bisa menjawab? Iya betul, karena paragrafnya masih acakan ya. Yang bagian deskripsi umum ada di bawah, yang deskripsi bagian ada di atas. Nah, ini strukturnya belum benar ya. Kalian sudah pintar ya. Nah, struktur teks deskripsi setelah kalian amati tadi ternyata strukturnya acak-acakan ya. Nah, ternyata yang benar seperti ini. Struktur teks deskripsi itu ada 3 sebetulnya, yang simpulan itu boleh ada, boleh tidak. Yang pertama deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian, terus kemudian simpulan. Simpulan itu boleh ada, boleh tidak. Yang wajib itu deskripsi umum dan deskripsi bagian. Nah, ini adalah contoh teks utuh yang sudah menggunakan struktur teks deskripsi yang benar. Yang pertama ada bagian identifikasi atau disebut juga dengan deskripsi umum ya. Aku mempunyai seekor kucing, namanya si kucing. Aku memberinya nama seperti itu karena aku bingung memberi namanya apa. Aku sering memiliki kucing, tetapi kucing-kucingku mati karena terkena penyakit atau diracun. Nah, di bagian deskripsi bagian ini sudah tampak si kucing ini diperinci atau diberikan objeknya. Nih, bulunya pendek. Dia termasuk kucing kampung ya. Nah, di bagian yang ini itu belum ada perincian objek, makanya disebut dengan deskripsi umum. Yang ini sudah ada rincian objek, bulunya, kemudian dia kucing kampung, kemudian kukunya tajam, itu disebut dengan deskripsi bagian. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita simak penjelasan berikutnya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Nurida Setiawati. Kali ini kita akan belajar tentang menelaah struktur teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Merinci bagian struktur teks deskripsi. Yang kedua, menelaah struktur teks deskripsi. Yang ketiga, memperbaiki kaidah pembahasaan teks deskripsi yang meliputi kesalahan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Yang keempat, menulis teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 2. Pertama, deskripsi umum. Yang kedua, deskripsi khusus. Deskripsi umum adalah deskripsi yang menggambarkan objek yang bersifat umum. Sedangkan deskripsi bagian adalah deskripsi yang memperinci objek. Penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata berimbuhan. Yang keempat, penggunaan kata bersinonim dalam teks deskripsi. Misalnya, pemandangan bersinonim dengan panorama. Penggunaan kata depan. Selanjutnya,
Penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda baca titik. Tanda baca titik berfungsi untuk menandai akhir kalimat cerita. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau unsur-unsur yang disebutkan dalam kalimat. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah. Dan yang terakhir, tanda tanya. Tanda tanya berfungsi untuk mengakhiri kalimat tanya. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya, pembahasan pada teks deskripsi. Kali ini telah selesai. Tetap terus belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, itu media pembelajaran atau video yang Ibu putarkan tentang teks deskripsi. Ya, jadi teks deskripsi itu strukturnya dibagi menjadi dua, ada deskripsi umum dan deskripsi bagian. Yang masih memerinci objek yang bersifat umum itu deskripsi umum. Nah, ketika sudah ada bagian-bagiannya itu namanya deskripsi bagian. Nah, di sini kalian nanti mengerjakan LKPD, kemudian nanti kalian bagi siapa yang mengerjakan strukturnya, kemudian siapa yang mengerjakan kaidah kebahasaannya, ya. LKPD-nya Ibu bagi, Nak. Nah, LKPD sudah kalian pegang. Kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi? Ya, Alin silahkan. Bagaimana cara menentukan deskripsi umum dan deskripsi bagian pada struktur teks deskripsi? Ya, Alin bertanya, Bu, bagaimana cara menentukan deskripsi umum dan deskripsi bagian pada teks deskripsi? Nah, Ibu jelaskan ya, Nak. Nah, cara menentukan deskripsi umum yang pertama itu menggunakan kata khusus. Kata umum maksud Ibu, kata yang masih bersifat umum. Nah, kata umum itu contohnya misalnya bunga, buah. Kemudian ada apa lagi yang masih bersifat umum? Bunga, buah, kemudian apa lagi? Cabai, ya. Nah, ini bagaimana cara menentukan deskripsi umum, ya. Jadi dengan cara menentukan kata umumnya, ya. Ada bunga, ada buah, kemudian ada cabai, ya. Itu kata yang masih bersifat umum. Nah, jika kalian menemukan kata-kata yang masih bersifat umum, belum ada perinciannya, itu berarti masuk ke dalam deskripsi umum. Nah, yang deskripsi bagian. Itu biasanya menggunakan kata yang bersifat khusus, ya. Nah, kalau bunga tadi sudah dirinci. Bunga ada bunga apa aja? Melati, mawar, betul. Kemudian ada apa lagi? Kamboja, betul. Nah, yang buah ada buah apa aja? Apel, kemudian? Anggur, kemudian? Apa, Nak? Semangka. Yang lagi musim saat ini buah apa itu yang wangi, baunya semerbak? Iya, pintar, durian. Nah, kalau cabai, ada cabai apa aja? Rawit, kemudian? Cabai apa? Jengki, ya betul. Kemudian ada apa lagi? Cabai keriting. Nanti kalau cabainya keriting kita bonding, ya. Terus, ya.
cabai keriting. Kemudian ada cabai yang pedas sekali, itu cabai apa? Ya, temennya itu yang biasa kalian sebut dengan apa sih? Dia bangsa ada demit gitu namanya. Cabai setan ya. Cabai setan ini saudaranya cabai kunti ya. Saudaranya cabai kunti. Iya, Ibu lanjut. Deskripsi umum itu kata-katanya masih bersifat umum ya. Kalau bunga hanya bunga saja, tidak dirinci, dia bunga melati, kemudian bunga Kamboja dan seterusnya tidak. Nah, kalau buah hanya buah saja, tidak dirinci apel, anggur, semangka, dan durian tidak. Nah, cabai juga hanya cabai saja. Nah, kalau ke deskripsi bagian itu biasanya sudah menggunakan kata yang bersifat khusus ya. Sudah ada melati, mawar, Kamboja, kemudian ada apel, anggur, semangka, durian. Nah, kalau cabai ada rawit, jengki, cabai keriting yang perlu kita bonding tadi itu. Nah, kemudian cabai setan temannya sih. Iya, betul sekali. Sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Arleta. Dalam struktur teks deskripsi ada kesimpulan apakah wajib? Iya, untuk kesimpulan dalam struktur teks deskripsi, ini kan ada dua ya, deskripsi umum dan deskripsi bagian. Nah, untuk kesimpulan itu boleh ada, boleh tidak, jadi sifatnya sunnah ya, boleh ada, boleh tidak. Yang wajib adalah deskripsi umum dan deskripsi bagian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Silahkan temukan kesalahan strukturnya pada deskripsi. Kemudian kalian silahkan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Ya, LKPD-nya sudah Ibu bagi, silahkan kalian kerjakan. Nah. Ya, LKPD-nya sudah tampil di depan ya di sini. Coba perhatikan di LKPD ini ya, di LKPD yang kalian tulis ini ada kesalahan penulisan tanda baca atau huruf kapital. Ada yang sudah bisa menemukan di bagian yang mana? Iya, di kabupaten mana ada huruf kapital yang seharusnya dia kapital tetapi dia ditulis huruf kecil? Di bagian yang mana? Iya, pintar. Di Kabupaten Indragiri Hilir harusnya K-nya ditulis huruf besar, kemudian I-nya sudah benar, hanya harus besar. Kenapa dia harus ditulis huruf besar? Iya, karena nama tempat itu harus ditulis huruf kapital atau huruf besar. Nah, kira-kira siapa yang sudah dapat menemukan informasi penting dalam teks deskripsi bukit berbunga di Desa Batu Ampar? Iya, Ratri, informasinya di paragraf 1 ada apa aja, Nak? Keindahan Desa Batu Ampar. Yang di paragraf kedua? Desa Batu Ampar terletak di Kabupaten Indragiri. Iya, coba kita buka jawabannya apakah sudah betul. Nah, ternyata sudah benar jawaban kelompok 2. Informasi pada paragraf pertama itu tentang keindahan Desa Batu
Ampar. Nah, yang kedua, Desa Batu Ampar terletak di Kabupaten Indragiri Hilir. Ya, sudah benar sekali. Nah, sekarang silakan kelompok 1 maju mempresentasikan hasil diskusinya yang sudah ada di LKPD. Maju semua bertiga, kemudian kalian bacakan utuh beserta dengan struktur teks deskripsi yang sudah kalian buat. Silahkan kelompok 1. Bukit berbunga di Desa Batu Ampar. Sesuai namanya, bukit berbunga adalah sebuah bukit yang ditubi bunga indah. Keindahan semakin nyata saat semua bunga mekar di sini meliputi seluruh bukit. Sepanjang mata memandang hanya ada hamparan bunga berwarna-warni. Harum wangi bunga yang terbawa angin sudah terasa jauh sebelum pengunjung memasuki kawasan bukit indah itu. Keindahan dan keharuman bukit berbunga yang terdapat di sebelah selatan Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, ini dapat dinikmati sepanjang tahun. Lokasi ini kurang sejauh 4 km dari Desa Selenikan, ibu kota Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Letaknya memang agak ke dalam sehingga hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki. Wisatawan harus melintasi beberapa bukit dan rumah-rumah terkecil. Pemandangan yang sangat indah, sangat cocok untuk berfoto ya. Informasi apa yang ada pada teks tersebut sebutkan informasi pada paragraf pada setiap paragraf. 1. Keindahan Desa Batu Ampar. 2. Desa Batu Ampar terletak di Kabupaten Indragiri Hilir. Dari teks di atas terbaik kesalahan sehingga kebahasannya. 1. Kawasan bukit bunga itu. 2. Kabupaten Indragiri Hilir. Bukit berbunga di Desa Batu Ampar. Sesuai namanya, bukit berbunga adalah sebuah bukit yang dipenuhi bunga-bunga indah. Keindahan semakin nyata saat semua bunga mekar bersemi menyelimuti seluruh bukit. Sepanjang mata memandang hanya ada hamparan bunga berwarna-warni. Harum wangi bunga yang terbawa angin sudah terasa jauh sebelum pengunjung memasuki kawasan bukit indah itu. Keindahan dan keharuman bukit berbunga itu terdapat di sebelah selatan Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning. Ini dapat dinikmati sepanjang tahun. Lokasi ini lebih kurang sejauh 4 km dari Desa Selenikan, ibu kota Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Letaknya memang agak ke dalam sehingga hanya bisa dicapai dengan berkendara kaki. Wisatawan harus melihat beberapa bukit dan 2 buah sungai kecil. Pemandangan sangat indah, sangat cocok untuk berfoto lihat. Deskripsi umum. Sesuai namanya, bukit berbunga adalah sebuah bukit yang dipenuhi bunga-bunga indah. Keindahan semakin nyata saat semua bunga maka bersama menyelimuti seluruh bukit. Sepanjang mata memandang hanya ada hamparan bunga berwarna-warni. Harum bunga yang terbawa angin sudah terasa jauh sebelum pengunjung memasuki kawasan bukit indah itu. Deskripsi bagian. Keindahan dan keharuman bukit berbunga yang terdapat di sebelah selatan Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning ini dapat dinikmati sepanjang tahun. Lokasi ini lebih kurang dari 4 km dari Desa Selenikan, ibu kota Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Letaknya memang agak ke dalam sehingga hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki. Wisatawan harus melihat beberapa bukit dan 2 buah sungai kecil. Pemandangan sangat indah, sangat cocok untuk berfoto lihat. Danau Lama Makinda. Danau Lama adalah danau terbesar kedua di Sumatera. Danau ini terletak di perbatasan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari gunung berapi yang membuat cekungan besar. Di tengah danau ini terdapat pulau. Pulau tersebut bernama Pulau Marsa. Di pulau tersebut terdapat sumber air panas yang sering digunakan para penduduk setempat ataupun para wisatawan yang datang ke pulau tersebut. Selain Pulau Marsa, di danau ini terdapat pegunungan yang indah. Salah satunya adalah Gunung Seminung yang menjulang tinggi di sebelah timur danau. Gunung Seminung merupakan gunung Merapi yang sudah tidak aktif. Puncak Gunung Seminung memiliki ketinggian 1880 mdpl, sehingga bisa dilihat dengan jelas dari semua arah sekitar dari gunung.
Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kira-kira ada yang mau menanggapi? Enggak, karena sudah cukup bagus, strukturnya sudah benar, kemudian menganalisis kaidah kebahasanya pun sudah benar. Nah, untuk kelompok 3, silahkan maju, langsung dibacakan di bagian teks deskripsi utuhnya saja, ya. Yang sudah dibuat tadi, deskripsi utuh yang berdasarkan struktur dan bagiannya. Di buku tulis, nah yang itu boleh dibacakan, salah satu boleh atau tiganya? Suaranya yang keras, Ditya. Sekolahku. Aku bersekolah di SMP Negeri 1 Tanjung Bintang. Sekolahku terletak tidak jauh dari rumahku. Aku pergi ke sekolah diantar oleh ibuku. Di sekolahku terdapat banyak kelas. Aku duduk di kelas 7A. Letaknya tidak jauh dari kantor para guru. Di sekolahku terdapat kantin yang memiliki banyak menu makanan enak. Selain memiliki banyak ruang kelas, terdapat juga banyak toilet. Di sekolahku ada satu perpustakaan dan juga lab IPA dan ruang komputer. Di setiap depan kelas terdapat taman kecil untuk dirawat para murid kelas. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Ditya. Kira-kira ada yang bisa menangkap tadi Mbak Ditya itu mendeskripsikan teks yang berjudul tentang apa? Iya, sekolahku digambarkan tadi, digambarkan seperti apa tadi? Dekat kantor, kemudian duduk di kelas 7A. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Linknya sudah Ibu bagikan di grup Classroom. Tapi Ibu tampilkan dulu evaluasinya di sini. Akan Ibu acak, kira-kira kalian sudah paham atau belum sih tentang evaluasi teks deskripsi? Nah, soal yang pertama, ada soal nomor 1. Kawasan sekitaran Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta dibanjiri lautan manusia. Kerumunan orang tua muda dan anak-anak di mana-mana. Sebagian tampak berjajar di pinggir jalan masuk. Sebagian lagi duduk-duduk beralas koran dan rumput. Ada juga yang duduk santai di atas motor dan mobil yang diparkir seenaknya di kiri dan di kanan jalan masuk menuju bandara. Struktur paragraf teks deskripsi di atas termasuk dalam struktur apa? Umum atau bagian? Sudah dibagi atau belum? Kesalahan strukturnya? Iya, sudah dibagi, berarti menjadi deskripsi. Ada yang bisa menentukan kesalahan strukturnya? Ini ada yang salah. Kira-kira tidak menggunakan tanda apa? Tanda titik, betul. Tanda titik adalah tanda baca. Nah, lihat, ini dari awal sampai ke akhir tidak ada tanda titik, tidak ada tanda koma. Nah, kesalahan struktur bahasanya penulisannya tidak menggunakan tanda baca. Betul sekali. Jawabannya ada di bagian deskripsi bagian. Sip, kalian sudah pintar. Kemudian yang kedua, siswa SMP Negeri 1 Tanjung Bintang mengikuti perlombaan renang dan bulu tangkis di Provinsi Jawa Barat. Beberapa di antaranya mendapatkan medali emas. Perbaikan kata bercetak miring di atas adalah, nah yang ini provinsi, ya, diperbaiki menjadi seperti apa? Provinsi. Iya, bagian berarti jawabannya ya C, ya, provinsi. Sampai di sini sudah nyambung? Oke, sudah nyambung. Kemudian Ibu tampilkan link evaluasi yang sudah dibagikan di Classroom. Silahkan diklik, kemudian nanti kalian kerjakan. Hasilnya nanti kalian langsung dapat lihat karena Ibu menggunakan aplikasi Google Form. Silahkan diklik, nah ada 10 soal. Ya, sudah diklik? Sudah, nah? Sudah, link evaluasinya. Sudah selesai? Sudah, ya.
Kemudian kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Sudah belajar tentang apa saja? Iya, teks deskripsi, struktur teks deskripsi. Ada yang masih ingat dibagi menjadi berapa strukturnya? Dua, pintar. Ada apa saja? Deskripsi umum dan deskripsi bagian. Iya, betul. Kemudian kaidah kebahasanya ada apa aja? Penggunaan huruf kapital, kemudian tanda baca. Ya, betul sekali. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian membuat satu buah teks deskripsi. Boleh objek, boleh tempat, boleh suasana. Tadi kan berkelompok. Nah, ini tugas mandirinya itu pribadi ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu berikan penguatan di akhir ya, Nak ya. Yang pertama, kita telah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi dua, deskripsi umum dan deskripsi bagian. Kemudian kaidah kebahasaannya ada tanda baca, kemudian ada penggunaan huruf kapital dan menggunakan kalimat yang efektif ya. Nah, struktur deskripsi umum itu ditandai dengan kata-kata yang bersifat umum. Nah, yang deskripsi bagian menandai kata-kata dengan sifatnya khusus, ya betul. Kalau Ibu katakan seperti ini, buah umum atau khusus? Umum. Nah, berarti itu masuk ke dalam deskripsi apa? Umum. Pintar. Kalau Ibu bilang apel, rambutan, dan durian masuk ke dalam kata apa? Khusus. Kalau masuk deskripsi berarti strukturnya masuk ke deskripsi apa? Bagian. Sampai di sini nyambung? Sip, sudah pintar. Nah, kemudian kira-kira ada yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini? Sudah belajar apa saja? Ya, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Kira-kira setelah belajar struktur teks deskripsi, kalian menjadi lebih paham atau menjadi lebih bingung? Menjadi lebih paham. Ya. Soal kalian sudah Ibu cek melalui aplikasi Google Form. Ini nilainya 7, Arleta 7, Ditya 7, Safa 7, Aldina 7, Alin 7, kemudian itu ada Aldina 9. Nah, Ibu simpulkan untuk pembelajaran struktur teks deskripsi hari ini semuanya sudah bagus. Tidak ada yang remedi ya, semuanya sudah di atas batas KKM ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Ya, fantasi itu hayalan ya. Silahkan kalian mencari referensi yang sesuai, boleh dari internet, kemudian boleh dari gawai itu handphone ya, boleh dari perpustakaan ya, untuk menambah wawasan kalian untuk cerita fantasi. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta dipimpin lagi sama Mbak Ditya untuk berdoa, Nak. Ya, selesai. Ada orang bijak mengatakan ya, orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Tetap terus belajar, tetap semangat, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.